Ya, halo selamat sore seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Senang sekali kami pada sore hari ini dapat menjumpai Anda dalam talk show yang sangat spesial sekali. Kembali lagi kita bersama dengan Morula IVF Makassar membahas mengenai kesuburan wanita. Nah, kalau beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai hal yang lain, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana endometriosis ini menyebabkan ketidaksuburan pada wanita. Dan saat ini tengah bersama dengan saya narasumber kita Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah SPOG Kaver Mars. Baik, mungkin banyak di antara kita smart listener yang belum terlalu familiar ya dengan istilah endometriosis sendiri. Sama seperti saya juga sedikit banyaknya membaca mengenai penyakit yang satu ini yang memang kayaknya menyerang wanita aja nih. Nah, kepada seluruh smart listener mungkin pernah dengar keluhan yang bisa mempengaruhi kesuburan wanita bernama endometriosis. Nah, ini terjadi ketika jaringan atau endometrium yang membentuk lapisan di dinding rahim tumbuh di luar rahim. Waduh, kalau kita ngomongin bahasanya agak berat ya. Ini mungkin nanti ngobrol bersama Prof bisa dijelasin lebih detail lagi. Nah, endometrium ini bisa tumbuh di berbagai bagian tubuh seperti saluran telur, indung telur, usus, vagina atau juga rektum. Nah, seseorang yang mengidap endometriosis ini dapat mengalami beragam gejalanya. Lantas apa hubungannya dengan gangguan kesuburan pada wanita? Langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu sore hari ini Prof. Nusrat yang sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi nih membahas mengenai hal yang lainnya lagi. Kalau kemarin sudah bayi tabung dan lain sebagainya, ini kali ini kayaknya sangat penting sekali mengenai penyakit yang satu ini. Nah, smart listener, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama dengan kami, silakan langsung masuk di YouTube dari Smart FM Makassar. Kalau ada pertanyaan, ada keluhan yang mungkin dirasakan atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada Prof terkait dengan tema kita sore hari ini, bisa langsung drop di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Oke Prof, langsung aja. Ini sebenarnya penyakit apa sih? Mungkin boleh dijelasin. Ya, yang pertama saya ingin jelaskan, tadi dikatakan bahwa dulu kita bahas bayi tabung. Sekarang kita bahas endometriosis. Karena banyak pasien-pasien yang menderita endometriosis akan jatuh ke indikasi bayi tabung. Karena begitu sulitnya orang endometriosis dengan endometriosis untuk memiliki anak. Jadi apa itu endometriosis? Endometriosis itu berasal dari kata endometrium. Endometrium itu adalah lapisan dalam rahim yang luluh pada saat haid. Nah, endometriosis adalah lapisan dalam rahim yang luluh saat haid lewat vagina, tetapi sebagian itu lewat saluran telur dan masuk ke dalam rongga perut, kemudian tertanam di mana dia suka. Makanya tadi dikatakan endometriosis bisa bertumbuh di mana-mana. Maka endometriosis yang tumbuh di bagian luar rahim itu nanti akan hidup di situ, atau di usus, atau di indung telur, atau di mana saja di rongga panggul itu akan bertumbuh seperti rongga rahim yang normal, selaput rongga rahim yang normal. Pada saat haid, maka endometriosis itu adalah haid juga pada saat keluarnya darah di vagina, dan di tempat dia bertumbuh juga menghasilkan darah dan menyebabkan sakit yang sangat. Jika endometriosis bertumbuh di bagian dalam kantung kencing, maka pada saat kencing itu sangat nyeri sekali selama sepanjang haidnya. Jika bertumbuh di rektum atau usus besar dan masuk ke dalam, ke bagian dalam usus, kemudian pada saat haid, maka akan keluar darah haid juga bersamaan dengan kotoran. Ya, jadi di mana dia tumbuh, di situ endometriosis menyebabkan sakit. Oke,
Baik, Prof. Apa sih yang menyebabkan sehingga darah haid tadi itu dia bisa berada di tempat yang salah? Ya, jadi sebenarnya sekitar 80-85% wanita mengalami perdarahan haid yang berbalik. Yang dimaksud perdarahan haid yang berbalik, selain keluar di vagina, berbalik keluar ke saluran telur dan jatuh di rongga perut. Itu sekitar 80-80% wanita mengalami itu. Namun setiap bulan tubuh yang mempunyai wanita yang mempunyai ketahanan tubuh yang bagus itu akan membersihkan semua darah-darah haid yang tertanam di tempat yang tidak sehat itu tadi, yang tidak semestinya. Pada orang-orang tertentu di mana ada terjadi gangguan imunitas, gangguan pertahanan tubuhnya terganggu, maka sel-sel yang tumbuh tadi itu tidak dibersihkan karena kekurangan imunitas, maka dia bertumbuh di situ. Pada saat dia bertumbuh di situ, manakala haid datang pada siklusnya, itu di situ di tempat yang baru juga akan haid juga. Dan berbulan-bulan, bertahun-tahun bertumbuh di situ dan menyebabkan nyeri karena darah haid itu dianggap sebagai benda asing, maka tubuh mempertahankan untuk memberikan pertahanan tubuhnya itu dengan mengeluarkan pertahanan tubuh yang lain sehingga menghasilkan darah putih yang ada di situ, dan darah putih ini menghasilkan zat yang membuat nyeri haid. Dan karena haid itu biasanya 5 hari, maka darah haid yang bertumbuh di luar itu juga akan bertumbuh selama 5 hari, dan nyeri yang dihasilkannya juga itu berkisar 5 hari. Oleh karena itu endometriosis adalah nyeri haid dan berlangsung sepanjang haidnya. Gejalanya, nyeri itu tergantung di mana endometriosis itu tertanam. Jika dia tertanam di rongga perut, dinding dalam rongga perut, itu terasa mengiris-ngiris. Ya, pada saat berada di pada saat haidnya. Ya, okay. Jika berada di kantung kencing, maka itu akan nyeri sekali pada saat terjadi kencing. Ada endometriosis yang bertumbuh di luar rongga perut dan naik ke atas mengikuti aliran darah dan bisa bertumbuh ke paru-paru, sehingga pada saat haid maka terjadi nyeri haid yang terjadi pada saat itu juga batuk itu menghasilkan batuk darah. Oh, okay. Jika bertumbuh di lapisan luar lapisan mata, itu namanya sklera, maka pada saat haid maka ada keluar darah di lapisan Mata, sklera mata. Okay. Nah, itu terkadang itu ada jobnya bahwa orang endometriosis sangat bagus untuk dilamar pada saat haid. Karena pada saat haid akan keluar darah di sklera mata seperti air mata darah. Oh, dan okay. itu pasti diterima. Oh, oke. Jadi berarti darah haid itu sepertinya dia hidup ya, Prof? Iya. Hidup berarti ya? Ya, Darah jadi haid itu. darah haid yang bertumbuh di luar dengan support hormon dari indung telur, seperti kita ketahui bahwa indung telur menghasilkan hormon estrogen, maka lapisan dalam rahim akan bertumbuh. Kemudian pada saat lapisan indung telur menghasilkan hormon yang kedua, namanya progesteron, maka lapisan itu akan menebal. Dan pada saat haid, maka indung telur itu mengecil, tidak menghasilkan hormon lagi. Pada saat itu terjadi perdarahan haid, dan endometriosis yang berada di luar juga akan haid. Karena dia berada di luar, dan inilah yang menyebabkan nyeri yang sangat. Jika haid itu sekitar 5-7 hari, maka nyeri yang berada di luar itu juga sekitar 5-7 hari. Oh, oke. Jadi kayak dia terkoneksi ya, Prof ya. Jadi pada saat kita haid, lalu darah yang tadi salah tempat, Ya. jadi dia kayaknya terkoneksi gitu pada saat haid, dia juga akan langsung sakit juga di daerah tersebut. Iya, dia bertumbuh. Benar. Jadi dia bertumbuh seperti dinding rahim yang sebenarnya. Oke. Berarti ini agak beda dengan kista ya, Prof? Beda. Beda. Ya? Beda ya. Tapi endometriosis yang bertumbuh di dalam rongga indung telur bisa membuat kista
namanya kista endometriosis. Oh, oke. Dan itu terkadang ditemukan secara kebetulan karena jika dia bertumbuh di dalam indung telur, begitu, maka darah haid yang ditimbulkannya itu akan tertampung di dalam kantong seperti indung telur, maka setiap bulan akan bertambah, setiap bulan bertambah, setiap tahun bertambah, bertahun-tahun ada di situ, sehingga membentuk kista darah haid yang disebut kista coklat karena warna darahnya itu coklat karena sudah bertahun-tahun. Oke, nah itu dia. Nah berarti apa sih sebenarnya faktor utama penyebabnya sehingga darah haid itu bisa tidak keluar pada tempatnya, Prof? Apa penyebab utamanya? Ya, jadi penyebab endometriosis itu ini sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti. Karena inilah yang disebut penyakit the disease of theory. Oke. Penyakit yang penuh dengan teori. Kenapa terjadi begitu? Karena endometriosis itu diduga sebenarnya adalah teori yang pertama muncul itu adalah endometriosis timbul dari darah haid yang berbalik. Kemudian ternyata endometriosis itu kalau darah haid yang berbalik berarti endometriosis hanya ada di rongga perut. Oke. Tapi ternyata endometriosis itu ada di tempat lain seperti di paru-paru, di jantung, di otak, hati, di mata, di hati sekalipun itu ada di mana-mana. Maka teori itu dibantah. Maka keluarlah teori lain yang menyatakan endometriosis itu dialirkan oleh aliran darah. Pada saat orang haid, maka darah haid itu masuk ke pembuluh darah dan pembuluh darah mengantarkan jaringan-jaringan endometriosis itu tadi dan dia bertumbuh di tempat di mana dia cocok dan dia nanti akan respon dengan hormon-hormon yang dihasilkan oleh indung telur. Nah, maka banyak sekali teori yang dikembangkan. Sehingga kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan, penyebabnya ini. Tidak bisa. Ya. Tapi ini ada pengaruhnya juga nggak, Prof? Untuk pasangan suami istri yang berhubungan pada saat haid sehingga bisa menyebabkan penyakit endometriosis ini? Ya, mungkin itu bisa karena pada saat haid pembuluh darah terbuka, tetapi hubungan yang dilakukan sebenarnya tidak berhubungan dengan kejadian endometriosis itu. Okay, baik. Tetapi pada saat terjadi hubungan itu mungkin terbuka pembuluh darah di sekitar rahim situ sehingga darah haid yang ada itu masuk ke pembuluh darah dan diantarkan ke semua jaringan tubuh dan di mana dia bisa hidup di situ jika disuplai dengan hormon. Oke, baik. Ya. Jadi mungkin sebaiknya nggak boleh ya jangan melakukan hubungan suami istri pada saat wanita haid mungkin ya, Prof? Salah satunya. Ya, karena hubungan di masa haid juga bisa menyebabkan infeksi selain endometriosis. Oke, baik. Ya. Nah, baik, kita juga mau tahu gejalanya seperti apa, Prof, untuk penyakit ini. Smart listener, untuk Anda mungkin juga yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar dari YouTube Smart FM Makassar. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, baik, Smart listener, kembali lagi. Kali ini masih bersama dengan Morula IVF Makassar. Kita membahas mengenai penyakit endometriosis yang menyebabkan ketidaksuburan pada wanita. Tadi kita sudah di sesi awal kita sudah membahas mengenai penyakit ini, penyebabnya apa, lalu bisa berada di mana saja. Nah, tadi sebelum jeda iklan saya sempat menanyakan apa sih ciri-ciri kalau kita sedang mengalami penyakit ini, Prof? Gejalanya? Ya, gejala yang paling khas jika ada endometriosis adalah nyeri haid sepanjang haidnya. Beda dengan nyeri haid yang hanya 1 hari di awal itu. Biasanya terjadi nyeri haid yang 1 hari itu jika letak rahim itu mengarah ke belakang. Sehingga darah haid itu mendaki dan itu membuat otot-otot rahim berkontraksi untuk mendorong dan itu membuat nyeri. Khasnya pada endometriosis adalah nyeri haid sepanjang haidnya. Jika haid itu memang hanya 3 hari, maka nyeri haid 3 hari. Jika haidnya memang panjang, 7 hari katakanlah, maka nyeri haid itu juga akan 7 hari. Itu gejala yang paling penting. Yang kedua, bahwa gejala endometriosis sangat tergantung di mana endometriosis itu berada.
jika endometriosis berada di biasanya endometriosis yang terbanyak itu berada di lapisan dalam dinding perut, namanya peritoneum. Nah, itu bercak-bercak endometriosis yang ada di situ menyebabkan nyeri haid yang mengiris-iris. Jika endometriosis berada pada daerah dekat vagina, maka pada saat haid itu melakukan hubungan itu sangat nyeri sekali jika tersentuh. Oke. Ya, jika berada di kantung kencing, maka nyeri sekali pada saat buang air kecil. Oke. Dan demikian juga pada usus itu nyeri sekali sepanjang haidnya. Jika 5 hari haid, maka 5 hari itu nyeri pada saat buang air besar. Oke. Itu adalah gejala-gejala utama. Tetapi ingat, ada endometriosis, terutama kista endometriosis, karena terbungkus dalam suatu dinding kista, maka tidak bersentuhan dengan organ lain, maka darah haid yang tertampung itu dia tidak menyebabkan nyeri. Terkadang kista endometriosis itu ditemukan secara kebetulan pada saat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan USG pada wanita-wanita yang ingin anak, maka otomatis dilakukan pemeriksaan USG dan disitulah langsung didapatkan, oh ibu ini ada endometriosis. Di situ baru ketahuan. Baru ketahuan. Karena nggak ada gejala sama Karena sekali, tidak ada Prof. gejala. Oke. Kecuali pada endometriosis kista besar, kista endometriosis yang besar, maka biasanya dinding kista itu mengalami tekanan dari dalam dan membuat cairan endometriosis, cairan darah haid ini mencari jalan keluar dan menyebabkan perlengketan di organ sekitarnya, maka disitulah dia nyeri. Tetapi pada saat kista itu belum menghasilkan darah haid yang keluar dari kista, maka keluhan nyeri itu belum ada dan USG lah yang menemukan kista itu secara kebetulan. Oke. Jadi untuk gejalanya ini sebenarnya cukup bervariasi ya. Bervariasi. Tergantung di mana si penyakit ini dia tumbuh gitu. Jadi kalau misalkan di hati mungkin di dekat area agak sedikit nyeri pada saat kita haid. Jadi memang untuk wanita harus aware dengan tubuh sendiri, Prof ya. Kalau misalkan kita ngerasa kok kayak setiap kali saya haid di bagian tubuh tertentu tuh agak sakit, mungkin bisa langsung segera dikonsultasikan. Nah, karena kita membahas mengenai apa sih pengaruhnya dengan kesuburan, apakah penyakit endometriosis ini bisa menyebabkan kemandulan, Prof? Ya, jadi wanita-wanita yang menderita endometriosis menyebabkan kemandulan itu sekitar 40 sampai 45%. Wow, cukup besar ya, Prof. Sebaliknya, wanita-wanita yang didapatkan endometriosis itu ketidaksuburan didapatkan sekitar 65%, jadi cukup banyak. Oleh karena itu, jika ada pasien yang tidak hamil sekian lama, maka jika dilakukan pemeriksaan, maka kemungkinan sekali itu ada endometriosis. Salah satu yang paling dicurigai adalah endometriosis. Karena itu merupakan satu penyebab yang tertinggi. Itu ciri khasnya. Ciri khasnya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana endometriosis menyebabkan kemandulan? Karena satu, endometriosis yang terutama kista endometriosis itu akan menyebabkan perlengketan-perlengketan. Karena endometriosis ini adalah darah haid yang tertampung di satu tempat, maka tubuh akan mengkompensasi, mengatasi gejala itu dengan mengerahkan sel-sel darah putih ke daerah di mana endometriosis, dan sel darah putih ini menghasilkan zat yang menyebabkan nyeri dan membuat perlengketan. Nah, jika terjadi perlengketan, maka sangat sulit untuk hamil karena pengambilan sel telur dari indung telur diperlukan itu tangan-tangan saluran telur itu namanya fimbria untuk menangkap. Jika ada endometriosis, maka tangan ini kaku dan tidak bekerja dan tidak bisa menangkap sel telur yang ada. Itu satu. Yang kedua, endometriosis adalah darah haid yang tertimbun lama menghasilkan zat-zat yang bersifat racun, toksik terhadap sperma, terhadap sel telur, terhadap hasil konsepsi. Ya, jika terjadi pertemuan sel telur dengan sperma, terjadi kehamilan, itu juga endometriosis membuat perkembangan embrio itu akan terganggu.
Yang berikutnya bahwa endometriosis itu di tempat-tempat terutama di daerah panggul itu akan sangat mengganggu sekali, terutama jika endometriosis yang berada di saluran telur bagian dalam, sehingga pada saat terjadi pertemuan sperma dengan sel telur, maka sel telur yang sudah bertemu itu tadi di dekat indung telur diambil oleh saluran telur, kemudian dia mengadakan perjalanan masuk kembali ke dalam rahim melalui saluran telur. Jika ada endometriosis di situ, embrio yang sudah jadi ini, yang sudah dibuahi ini tadi, merasa bahwa ini adalah rahim yang sebenarnya, padahal masih berada di saluran telur. Oke, masih dalam Karena perjalanan, belum masih pada dalam tempatnya, perjalanan. benar. Tiba-tiba dalam perjalanan merasa bahwa ini kok Udah nyampe. rasa endometrium ini. Oke. Padahal endometrium betul, tetapi tidak pada tempatnya. Sehingga hasil konsepsi itu tadi tinggal di situ, maka terjadilah hamil di luar kandungan. Oh, oke. Ya, Itulah itu salah satu penyebab penyebab. hamil di luar kandungan. Oke, berarti untuk penderita endometriosis sendiri ini nggak bisa hamil alami ya, Prof? Bisa, tergantung ukuran. Maka dikatakan bahwa kista yang masih kecil di bawah 3 cm dan berada di satu sisi, misalnya kiri, kanannya masih normal, itu masih bisa dilakukan pengobatan untuk mendapatkan anak. Bisa stimulasi dengan hormon untuk menghasilkan sel telur. Karena kista dianggap kista yang kurang dari 3 masih ada tempat untuk sel telur untuk bertumbuh di luar dari kista. Jika lebih dari 3 cm itu sudah dokter sudah menganjurkan, wah ini hampir semua tempat di indung telur ini sudah dipakai oleh endometriosis, maka dianjurkan angkat deh endometriosisnya supaya banyak tempat untuk sel telur bertumbuh. Oke. Ya, jadi itu sangat tergantung dokter nanti yang melihat apakah pasien ini sudah harus dilakukan operasi, atau jika pasien belum setuju untuk operasi dan masih ada tempat untuk pertumbuhan sel telur yang normal, maka perangsangan sel telur, stimulasi sel telur itu tetap bisa dilakukan. Oke, tapi kalau misalkan penyakit ini dia di jantung atau di paru-paru, itu juga tidak bisa menyebabkan kehamilan? Kalau itu murni berada di luar, itu tidak mengganggu kehamilan. Oh, oke. Itu tidak mengganggu, tetapi dia hanya menimbulkan gejala nyeri yang terjadi pada saat haid. Oke, tapi berarti tetap harus diobati. Ya? Karena kalau tidak, dia bisa jadi cancer nggak, Prof? Endometriosis berubah menjadi cancer, terutama kisah endometriosis itu 0, sekian persen. Jadi itu tidak terlalu besar. Itu terlalu endometriosis menimbulkan gejala yang sangat berat, tetapi dia jinak. Itu yang penting. Hanya endometriosis gejalanya itu sangat berat, sehingga pada tipe-tipe tertentu endometriosis terkadang kita memberikan pilihan ke pasien, ibu saya atasi nyerinya dulu atau ingin punya anak. Pada orang-orang yang mengalami keluhan yang sangat berat, memilih saya tidak usah punya anak. Lebih baik obati dulu endometriosisnya ini. Betul. Karena endometriosis yang berada pada tempat-tempat yang dia menanamkan diri di sela-sela otot misalnya, itu nyerinya membuat sangat berat. Sehingga pasien yang demikian akan memilih lebih baik obati endometriosisnya daripada punya anak. Dan satu pengobatan endometriosis yang penting, bagaimana pengobatannya? Karena endometriosis bertumbuh karena hormon estrogen yang dihasilkan oleh indung telur, maka pengobatan yang terbaik sebenarnya angkat indung telurnya supaya tidak menghasilkan hormon estrogen. Tapi itu tidak bijaksana. Ya, tidak bijaksana. Karena kenapa kita mesti mengambil indung telur sehingga tidak menghasilkan hormon? Hanya untuk membuat endometriosisnya redam. Ya. Yang terbaik adalah bagaimana keluhan itu bisa teratasi, tetapi kesempatan untuk bisa hamil tetap ada. Tetap ada. Ya. Nah, berarti usia berapa kebanyakan ini mostly wanita terkena penyakit ini, Prof? Ya, sekitar 30 sampai 35 tahun itu adalah insiden endometriosis yang tertinggi. Paling banyak ya Paling kasusnya banyak. di situ. Kenapa di usia begitu, di usia segitu peluang untuk kena penyakit endometriosis ini lebih besar, Prof? Kemungkinan sekali seperti kita katakan tadi bahwa endometriosis ini adalah
pertumbuhan endometrium jaringan yang sehat berada di luar dan bertumbuh di situ karena kekurangan imunitas. Oke. Ya, pada saat 30 sampai 35 tahun mungkin di situ sudah banyak penyakit-penyakit yang bisa mengganggu daya tahan tubuh. Sehingga pada saat di usia itu pertumbuhan endometriosis yang seharusnya dibersihkan setiap bulan oleh tentara-tentara sel darah putih ini tadi setiap bulan bersih pada orang tertentu, pada orang yang sudah mengalami gangguan imunitas karena penyakit tertentu misalnya di usia-usia itu yang terbanyak, maka endometriosis sebenarnya pada orang normal sudah dibersihkan, pada orang yang di umur itu luput untuk dibersihkan dan bertumbuh dan berespon dengan hormon yang dihasilkan setiap bulan oleh indung telur. Oke, jadi memang kondisi fisik pada wanita di usia 30 tahun ke atas itu sudah tidak seperti waktu usia 20. Usia muda. Iya, usia muda. Jadi kenapa akhirnya rentan bisa terkena penyakit ini. Nah, Prof, ada nggak kasus wanita yang mengalami penyakit ini kemudian diobati dan bisa memiliki keturunan? Oh iya, itu tetap banyak. Makanya tadi dikatakan diagnosis itu paling penting. Oke. Pada saat kita diagnosis endometriosis dia merupakan suatu kista, maka kista itu nanti akan kita lihat ukurannya berapa. Jika ukuran itu kurang dari 3 cm dan ada tempat-tempat di mana indung telur yang sehat bisa bertumbuh, maka kesempatan hamil tetap besar. Tetapi endometriosis yang yang sudah besar, itu akan membuat perlengketan yang sangat, sehingga pengambilan sel telur juga terganggu. Ya, sehingga tidak bisa terjadi pembuahan karena sel telur tidak ditangkap oleh tangan-tangan saluran telur itu tadi yang disebut fimbria. Oke, jadi gimana untuk mengatasi penyakit ini? Emang satu-satunya jalan itu adalah dioperasi ya, Prof? Atau mungkin bisa melalui pengobatan tidak, minum? Ini betul-betul dokter nanti akan melihat jika kesempatan hamil besar. Dengan tetap ada endometriosis, maka dokter tetap maju untuk melakukan pengobatan. Tetapi pada saat dokter melihat bahwa endometriosisnya berat ini perlengketannya berat sekali di dalam, ya, maka proses terjadinya kehamilan akan dihambat, maka dokter akan berpikir bahwa mesti cepat dilakukan operasi saja. Oke. Ya, jadi ada endometriosis tanpa dilakukan operasi hamil. Hamil ya, oke. Jadi tergantung dari kondisi si pasien tadi ini ya, Prof ya. Kalau memang dan letak endometriosis dan juga letaknya, kalau memang benar-benar dibutuhkan untuk dioperasi harus dioperasi. Kalaupun enggak, ternyata bisa diobatin dulu. Dan ada beberapa memang case yang alhamdulillah bisa hamil ya, Prof. Oke, baik, kita jeda sejenak dulu smart listener untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live Instagram dari Morula IVF Makassar. Juga sudah banyak sekali ini yang bertanya, Prof. Nanti kita akan bacakan, dan juga YouTube dari Smart FM Makassar. Kami akan segera kembali bersama dengan Morula IVF, dan kita juga masih membahas mengenai penyakit endometriosis. Aduh, agak susah ini nyebutnya. Bahkan tadi Prof bilang bagus kalau anaknya dikasih namanya. Nanti kalau dikasih nama anaknya ini, Prof itu nanti gurunya agak sulit untuk memanggil anaknya nanti. Oke. Karena sudah ada beberapa pertanyaan juga smart listener yang sudah masuk di Instagram dari Morula IVF Makassar dan juga di YouTube dari Smart FM Makassar. Kita mulai dari nanti kita akan bacakan, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu untuk pengobatan dari penyakit ini. Selain tadi operasi dan juga bisa ada obat yang bisa diminum, penanganannya seperti apa lagi untuk mengobati penyakit ini, Prof? Ya, jadi pengobatan endometriosis itu bertahap juga. Ya, pertama sebenarnya kita harus tanya, ibu mau punya anak atau tidak? Kalau mau punya anak, maka pengobatannya diarahkan untuk bagaimana membuat sel telur secepatnya dan bagaimana menjadwalkan hubungan atau melakukan inseminasi atau melakukan bayi tabung secepatnya. Tetapi jika pasien menyatakan sebenarnya bahwa enggak, saya sudah punya anak tapi saya menderita endometriosis, ya itu tergantung dilihat umurnya. Jika umurnya mendekati menopause atau umur di usia lebih 40 tahun, itu lebih cenderung memberikan pengobatan anti sakit saja. Ya,
Kemudian jika di usia muda, kemudian menderita endometriosis, pengobatan-pengobatan hormon yang bisa dipakai itu adalah semua hormon bisa dipakai sepanjang bisa jangan membuat wanita itu subur. Karena endometriosis bertumbuh karena hormon estrogen akibat kesuburan itu. Oleh karena itu, bagaimana menghambat kesuburan sebenarnya untuk tidak menghasilkan hormon estrogen? Obatnya apa? Pil KB. Pil KB itu untuk menghambat ovulasi supaya tidak ada folikel, tidak ada sel telur yang membesar yang akan menghasilkan estrogen. Karena endometriosis bertumbuh karena estrogen. Kemudian suntikan pil KB, ya, itu bisa diberikan suntikan supaya tidak terjadi ovulasi dan tidak menghasilkan hormon estrogen yang tinggi. Atau ada obat suntikan yang dimaksud itu adalah gonadotropin releasing hormone analog. Jika disuntikkan ini, maka tubuh itu tidak menghasilkan hormon estrogen dan membuat wanita justru malah tidak haid. Karena pemicu endometriosis adalah hormon estrogen dan jika subur membuat haidnya teratur, maka jika mau lepas dari keluhan nyeri endometriosis, buatlah si wanita ini nanti menjadi tidak subur dengan menyuntikkan obat-obat hormon supaya tidak terbentuk sel telur yang bagus, sehingga tidak terbentuk hormon estrogen yang bagus, sehingga endometriosis akan yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi lebih kecil lagi, dan yang lebih kecil itu bisa berkurang dan bisa menghilang. Tetapi satu yang harus dipegang, bahwa endometriosis bukanlah suatu penyakit yang bisa sembuh total, ya, karena endometriosis hanya terkadang mengecil dan menciut, tetapi dia bersembunyi. Pada saat dia mendapatkan hormon yang bagus lagi, siklus wanita itu menjadi teratur kembali, hormon estrogennya tinggi, terjadi ovulasi, maka nyerinya akan berkembang lagi karena endometriosis seiring dengan bertambahnya estrogen, maka endometriosis semakin berkembang. Oleh karena itu, obat yang terbaik untuk endometriosis adalah buatlah si wanita itu menjadi tidak haid supaya bebas dari keluhan nyeri. Ya, sehingga sangat berlawanan dengan orang-orang yang menginginkan anak. Ya, karena bagaimana membuat wanita itu menjadi tidak haid? Berikan pil KB, suntikan hormon KB, atau berikan hormon yang menekan indung telur terlalu kuat sehingga tidak bertumbuh sel telur. Kalau perlu membuat suntikan itu membuat tidak haid berbulan-bulan sehingga wanita akan bebas nyeri. Tetapi tidak dilakukan pada wanita-wanita yang menginginkan anak. Dan jika gagal dengan obat-obat hormon itu tadi, jika gagal, maka dianjurkan untuk dilakukan operasi. Operasi endometriosis itu standar baku emasnya adalah laparoskopi. Jangan, sebenarnya sebaiknya wanita itu jangan mau dioperasi dengan membuka dinding perut yang seperti operasi sesar. Kista endometriosis mungkin hanya 3 cm, 4 cm, 5 cm, lantas luka operasi itu sampai 10 cm. Ada cara operasi yang canggih, itu yang disebut laparoskopi, dengan memasukkan teropong, dengan membuka dinding perut hanya setengah centimeter, kemudian kita memasukkan alat, 2-3 alat setengah senti, kemudian kita mengambil endometriosis itu dengan lubang kecil, dengan prinsip bahwa endometriosis adalah suatu penyakit yang tidak ada sembuh totalnya, maka sebaiknya dilakukan operasi laparoskopi saja dengan lubang kecil. Karena walaupun dibuka dengan operasi sebesar sesar, endometriosis itu akan bertumbuh kembali dalam 2-3 tahun, bahkan ada 1 tahun tumbuh lagi kembali. Manakala hormon estrogen kembali subur lagi, si wanita ini kembali subur, maka endometriosisnya akan bertumbuh lagi. Oleh karena itu, jika terjadi kista berulang, maka sebaiknya dilaparoskopi lagi dibandingkan jika dibuka perut, dinding perut sepanjang 8 sampai 10 cm, kemudian jika bertumbuh endometriosisnya dibuka lagi, bertumbuh, dibuka lagi, sayang sekali. Itu yang maka disebutkan laparoskopi adalah operasi melalui teropong, memasukkan alat kecil, gunting, alat pemegang, kemudian menarik kista endometriosisnya keluar
melalui lubang kecil itu tadi. Jika terjadi pengulangan penyakit, maka tidak terlalu parah karena kita bisa melakukan operasi laparoskopi lagi kembali. Oleh karena itu laparoskopi dianggap penanganan operasi baku emas untuk endometriosis. Oke, saat ini adalah penanganan yang cukup aman, yang paling aman ya Prof ya, Ya. boleh dikatakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang masuk di Instagram dari Morula IVF. Selamat sore Prof, saya pasien pasca laparoskopi karena ada miom dan juga adenomiosis. Wah kayaknya beda lagi nih penyakitnya ya. Apa ada makanan yang harus dihindari dok? Karena pasca operasi badan saya turun. Ya, adenomiosis adalah bagian dari endometriosis. Jadi adenomiosis itu adalah endometriosis yang berada pada dinding rahim. Tertanam di dinding rahim itu disebut adenomiosis. Sebenarnya adalah endometriosis yang bertumbuh dalam dinding rahim, makanya disebut adenomiosis. Nah, adenomiosis ini adalah satu jenis endometriosis yang sangat nyeri, yang membuat pasien ini berbalik kiri kanan pada saat haid sepanjang haidnya. Dan orang-orang yang menderita adenomiosis inilah yang saya katakan tadi, jika ditanya mau hamil atau mau mengangkat adenomyosisnya, operasi saja dokter, tidak usah punya anak. Begitu sakitnya adenomiosis ini. Mengenai pertanyaan bahwa saya sudah dilakukan operasi, kemudian turun badan, sebenarnya tidak ada hubungannya. Mungkin sekali setelah operasi terjadi perubahan-perubahan psikis, pikiran, memikirkan diagnosis adenomiosis ini tadi, karena ini harus dibawa ke laboratorium, kemudian hasilnya menandakan oke, betul adenomiosis, dan itu akan membuat pikiran jadi terganggu sekali dan membuat kondisi badan bisa menurun. Ya, jadi saya kira operasi itu tidak ada hubungannya dengan penurunan berat badan. Mungkin ini sangat mungkin disebabkan karena pikiran yang dialami setelah operasi. Oke, ini mungkin lagi lebih ke stres ya. Ya, stres. Stres karena habis operasi dan mungkin banyak pikiran, saya bisa punya anak nggak ya? Saya bisa punya. Nah, ini ada juga pertanyaan yang sudah masuk di YouTube, Prof. Saya belum punya anak, riwayat haid tidak teratur, kadang haid sedikit dan siklusnya memanjang. Sudah kontrol ke dokter, katanya penebalan rahim. Itu penanganannya beda lagi nih ya, Prof ya, kalau penebalan rahim. Penebalan dinding rahim tidak berarti bahwa itu endometriosis. Ini penyakit yang lain lagi. Dan itu hal yang biasa saja sebenarnya. Penebalan dinding rahim itu terjadi karena indung telur tidak menghasilkan sel telur yang ovulasi. Jika ada sel telur yang tidak ovulasi, maka hormon yang dihasilkan itu hanya satu, yang disebut estrogen saja. Jika wanita itu subur, menghasilkan dua jenis hormon yang disebut estrogen dan progesteron. Progesteron inilah yang dihasilkan akan mendorong dinding rahim yang tebal itu untuk terkupas keluar. Karena wanita ini tidak subur, maka dihasilkan hanya satu jenis hormon, yaitu hormon estrogen yang membuat menebal, tetapi tidak ada hormon progesteron yang mendorong. Maka terjadi penebalan. Bulan ini tidak haidnya tidak ovulasi lagi, maka penebalannya semakin bertambah. Bulan berikut mungkin lagi, maka penebalannya semakin bertambah. Maka pengobatannya sebenarnya yang terbaik adalah buatlah menjadi ovulasi, terutama pada wanita-wanita yang menginginkan anak. Tetapi jika tidak menginginkan anak, maka pengobatannya adalah menambahkan jenis obat yang kurang itu tadi, yang disebut progesteron. Maka jika diberikan obat makan dengan progesteron, maka penebalan ini akan runtuh, didorong keluar, runtuh dan lulus semua, menjadi tipis lagi kembali. Sehingga saya ingatkan pada ibu-ibu, jika ada indikasi atau diagnosis yang menyatakan ini terjadi penebalan, jangan sebenarnya dikuret, ya, karena dengan memberikan progesteron, hormon kedua itu tadi yang tidak dihasilkan si wanita itu, maka terjadi penurunan secara alami, ya, sehingga sebenarnya tidak perlu dilakukan kuret ya, karena pemberian obat itu juga dikatakan dilakukan kuret dengan obat, bukan dengan alat. Oke. Ya.
Baik, jadi setiap penyakit ada penanganannya tersendiri, termasuk tadi itu penebalan rahim dan juga endometriosis. Nah, untuk mungkin mau konsultasi smart listener atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa langsung menghubungi saja Morula IVF Makassar karena kita terbatas sama durasi nih, Prof. Kita Ya. sudah sampai di akhir acara. Mungkin sebagai kesimpulan aja apa yang kemudian Prof ingin sampaikan kepada seluruh wanita yang mungkin saat ini mereka merasakan gejala-gejala yang sama seperti yang Prof tadi sudah sampaikan. Ya. Silakan, Prof. Ya, yang saya ingin sampaikan, endometriosis ini adalah satu nama yang baik, endometriosis, tapi jangan memberikan nama anak itu menjadi endometriosis karena ini penyakit yang sangat mengganggu. Ya. Nah, mengenali endometriosis sangat penting sekali, ya, karena tidak kenal maka endometriosis ini bisa menyebabkan kemandulan, ketidaksuburan, ya, terutama pada endometriosis yang berbentuk kista karena di kista itu berada di indung telur dan memakai tempat sel telur yang sehat. Semakin besar endometriosis, semakin sedikit sel telur yang dihasilkan. Jika menginginkan anak, maka diagnosis endometriosis harus dipastikan lebih awal. Ya, jika memang harus dioperasi, lakukan operasi secepatnya karena endometriosis itu menghasilkan cairan yang toksik terhadap sperma, toksik terhadap sel telur, toksik terhadap hasil konsepsi, sehingga membuat orang endometriosis itu sangat sulit untuk memiliki buah hati. Oleh karena itu, tentukan secepatnya, kenali endometriosis, lakukan diagnosis, biasanya dengan USG, kemudian jika didapat, ada keputusan bahwa ini masih bisa dilakukan penanganan dengan pemberian obat-obatan atau langsung memberikan obat-obat pemicu ovulasi untuk mendapatkan sel telur yang bagus sehingga bisa terjadi kehamilan, atau pada kasus-kasus endometriosis yang berat itu memang sulit hamil, melompat cepat untuk melakukan inseminasi, atau jika inseminasi gagal 6 kali misalnya, maka masuk ke bayi tabung. Oke, baik. Nah, seperti itu. Kalau mau konsultasi lebih jauh lagi, silakan langsung menghubungi Morula IVF Makassar. Prof, terima kasih banyak untuk waktunya. Sore hari ini sudah bersama dengan Smart FM Makassar. Kami akan hadir kembali dengan pembahasan lainnya bersama dengan Morula IVF Makassar. Saya Priscilla Rini, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sehat selalu untuk kita semua dan sukses bersama Anda.